Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian rutin program Tahfidz Mutiara Bangsa, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, suatu kitab khusus membahas tentang bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Karena tidak jarang orang yang menghafal Quran itu namun Al-Qurannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Bahkan ada orang yang hafal Quran namun hafalannya itu sama sekali tidak mencerminkan dalam perilaku kehidupannya. Maka inilah pentingnya bagi kita semuanya untuk mengkaji kitab ini yang berkaitan dengan adab bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang perumpamaan orang yang beriman dan orang yang munafik ketika mereka ini berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi jika ada orang yang beriman kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, maka dipermisalkan oleh Nabi di sini seperti buah utrujah. Nah, aroma dan rasanya itu enak. Jadi kalau ada orang yang beriman baca Al-Quran, maka dia bau atau aroma dan rasanya enak. Namun kalau ada orang yang beriman ternyata dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak baca Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, maka dia hanya aromanya saja yang enak, namun rasanya hambar. Tidak beraroma, tidak ada aromanya tapi manis. Ya, kalau ada orang yang beriman tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ada aromanya tapi buahnya rasanya manis. Contoh seperti kurma. Kurma ada rasanya? Ada. Manis kan? Ada aromanya? Tidak ada. Kemudian golongan yang ketiga, orang munafik. Orang munafik ini jika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, maka mereka baunya, aromanya harum, rasanya pahit. Kalau yang orang munafik tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka aroma dan rasanya pahit semua. Maka mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang pertama. Apa golongan yang pertama? Ya, orang beriman yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini sangatlah populer. Bahkan di buku setoran hafalan kalian itu sudah saya cantumkan di situ perihal hadis ini. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang senantiasa lekat dengan Al-Quran. Itu namanya sahib. Jadi kalau disebut dengan sahib, sahabat dalam bahasa Indonesianya itu orang yang senantiasa lekat dengan kita, baik dalam keadaan sukakah ataupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Karena tak jarang orang yang
berinteraksi dengan Al-Quran itu hanya ketika dalam keadaan susah saja. Misalkan lagi banyak hutang atau diputusin siapa misalkan, senantiasa langsung mendadak soleh-soleha itu, malamnya langsung tahajud, besoknya langsung duha, langsung ngaji baca Al-Quran. Namun ketika dalam keadaan senang, punya harta yang berlimpah, kedudukan juga luar biasa, kehidupannya senang, itu cenderungnya orang tidak ingat dengan Al-Qurannya. Bahkan yang paling aneh itu Al-Qurannya hanya dijadikan sebagai pajangan dan baru diambil untuk dibaca ketika ada orang meninggal saja. Itu pun bacanya Yasin. Makanya tak jarang Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita itu sampai berdebu. Jadi kasihan melihat Al-Quran, sudah belinya nawar lagi. Jadi Al-Quran untuk menyucikan kehidupan kita di 3 alam. Pertama adalah alam dunia, yang kedua alam akhirat, yang ketiga alam kubur. Makanya kita diajarkan oleh Nabi itu untuk berdoa sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Dan doa ini senantiasa dibaca oleh Nabi. Doa populer Nabi itu salah satunya ini, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Pernah dengar? Doa sapu jagat macam apa? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya orang Indonesia itu pada tahu. Jadi doa sapu jagat itu hanya dikenal di Indonesia. Orang Arab itu nggak kenal doa sapu jagat. Jadi orang Arab itu tidak kenal dengan doa sapu jagat. Istilah namanya itu tidak ada. Yang mengistilahkan itu orang Indonesia. Ada doa sapu jagat. Entah apanya yang disapu, saya juga nggak terlalu paham itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu bermacam-macam. Ada yang meminta rizki yang halal, rizkinya banyak, hartanya melimpah, jabatannya tinggi, memiliki anak dan murid yang soleh-soleha. Seluruh kebaikan yang sifatnya duniawi itu namanya fid dunya hasanah. Atau yang kalian ketika berada di sekolah prestasinya meningkat. Kalau fid dunya hasanah itu seperti itu, maka yang kedua wa fil akhirati hasanah. Di akhiratnya baik. Apa contohnya? Hisabnya tidak menegangkan, hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncaknya itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Puncaknya orang yang masuk surga itu dan kekal di dalamnya adalah ia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa penghalang. Kebayang enggak kalian? Mampu melihat Allah Subhanahu wa taala entah bagaimana, jangan pikirkan sekarang. Kalau kalian sepintar apapun orang menganalisa Allah itu seperti apa, tidak akan pernah sampai. Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mampu melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari siksa adzabannar, siksa kubur, siksa neraka. Jadi dari alam kubur, akhirat, kemudian dunia itu dipercontohkan oleh Nabi dengan doa sapu jagat ini agar senantiasa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-201. Posisinya paling kanan sebelah bawah itu. Kalau masih ingat kalian. Ayat 201. Ada ayat 200-nya. Kalau ayat 201 minta kebaikan di 3 dimensi kehidupan. Namun di ayat 200-nya fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada sebagian manusia yang ketika hidup di dunia itu yang dicari hanya duniawinya saja. Jadi yang dimohonkan, ya Allah berilah saya istri yang solehah misalnya. Istri yang solehah masih duniawi plus akhirat ini. Misalkan minta istri yang cantik saja, kemudian minta harta yang banyak melimpah, sedangkan dengan harta itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minta jabatan yang tinggi. Namun dia tidak meminta sedikit pun kebaikan akhiratnya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang diminta di dunia itu yang sifatnya masih duniawi, itu ketika sampai di akhirat tidak akan berarti apa-apa. Faj'alnahu haba'an manthura. Di akhirat itu nanti bagaikan debu yang berterbangan. Gimana ada debu di tangan? Kemudian ada angin atau kita tiup, kira-kira terbangan, hilang. Sama halnya dengan orang yang hanya minta dunia, maka ketika di akhirat nanti dunianya itu enggak berarti apa-apa. Makanya yang paling baik itu adalah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah dunianya itu sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Sehingga turunlah kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk bercocok tanam dan nanti memanennya di akhirat. Ada yang kenal Pak Quraisy Shihab di sini? Profesor Quraisy Shihab, beliau itu kan mufassir Indonesia, mufassir Nusantara. Saya itu punya buku beliau. Beliau itu punya tafsir Al-Misbah dan banyak pula karya-karya buku yang lainnya. Beliau itu menyampaikan di salah satu bukunya, orang yang hidup di dunia itu seperti halnya orang yang merantau, yang suatu saat mereka akan kembali. Manusia itu akan kembali. Nah, dunia itu benar ketika dikatakan dunia hanya tempat singgah, itu benar. Bahkan Nabi menyampaikan, jadilah kalian seperti halnya orang yang asing, orang yang hanya melintasi suatu daerah, suatu jalan. Karena orang yang merantau, dia tidak akan pulang sebelum dia memiliki bekal. Katakanlah misalkan orang tua kalian, nih yang ke Malaysia atau yang ke Tawau, kira-kira akan pulang ke Indonesia lagi, sedangkan masih tidak memiliki bekal untuk balik ke sini? Akan balik nggak ke sini? Tidak akan. Lantas bagaimana dengan manusia yang ketika nanti semuanya akan pulang kampung? Pulang kampungnya di akhirat semua. Tempatnya hanya dua. Kalau bukan surga, naudzubillah, neraka. Hanya ada dua saja. Kenapa? Ya, hanya itu. Hanya bekalnya itu tidak ada lagi yang diharapkan kecuali amal soleh. Seluruh kebaikan yang kita kerjakan, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal ibadah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberatkan amal timbangan kita masing-masing. Amin.